Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillah wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para asatiz-asatizat sekalian, wabil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ihsan, para terindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kami. Daripada kaidah ini kan artinya pokok ya, rukun. Qaidah itu artinya pokok dan rukun. Daripada kaidah tarik ataupun jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, annallaha maqsudul kulli, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan dari segala sesuatu. Orang yang berzikir tidak akan pernah khusyuk kalau dia tidak faham ini. Tujuannya kemana-mana. Lisannya menyebut Allah, hatinya kemana-mana. Matanya melihat masjid, hatinya kemana-mana. Pandangannya tertuju ke sajadah, hatinya kemana-mana. Karena yang diminta untuk bertawajuh itu sejatinya bukan hanya fisik. Nggak ada ceritanya orang yang nggak tahu kiblat terus dipaksa harus dia menghadap kiblat, tuh nggak ada ceritanya. Tapi dalam keadaan apapun, bagaimanapun kondisinya, batin ini harus benar menghadapnya begitu. Maka ini adalah kaidah paling awal yang biasanya orang-orang yang bersuluk itu bertanya kepada para gurunya. Man maksud? Apa sebenarnya tujuannya? Tujuan dari kami sholat, puasa, tujuan dari kami tirakat, tujuan dari kami bersedekah, tujuan dari kami berzikir, membaca ini 1000, baca itu 20.000 dan lain seterusnya. Fayaquluna wa yurdun Allah. Maka sang guru itu, sang syekh akan mengatakan maksudmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang membuat para masyayikh atau guru-guru besar dalam ilmu tasawuf itu tidak tergoyahkan jalan hidupnya. Kenapa? Karena beliau tahu dengan pasti bahwa segala sesuatu akan bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memang menuju sebuah muara, satu tujuan, pasti kita akan fokus kepada tujuan itu. Dan kaidah kedua, orang yang mau sampai kepada Allah, as-salik la yaltafit. Sebagaimana halnya pada saat kita menuju satu tujuan, kita tidak toleh kanan kiri, kita tidak berhenti kanan kiri. Begitu juga orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja dia tidak akan menoleh apalagi mampir, apalagi sampai salah jalur. Kita mau pergi ke Surabaya misalkan, pasti orang yang lewat jalan tol dan dia minim berhenti di rest area, bahkan mungkin nggak pernah berhenti di rest area, itu akan lebih cepat sampai. Pasti akan cepat sampai ketimbang yang dikit-dikit di Palimanan berhenti, nanti di pabrik gula berhenti, nanti di sini berhenti lagi, sampai melipir dulu mungkin ke Tegal, melipir dulu mungkin ke Pemalang, melipir dulu mungkin ke Mantingan, ke Ponorogo, ya kan? Kemana-mana mampir, nggak sampai. Sebabnya apa? Ya karena mampir. Itulah keadaan kita. Kenapa sholat jadi nggak nikmat? Sholat yang inti daripada semua ibadah ya,
menjadi kurang nikmat kita lakukan gitu. Bahkan seringkali mengeluh kita, kenapa ini capek badan buat sholat, kenapa ini capek mulut buat zikir, kenapa harta ini habis buat sedekah. Ini sebabnya sebenarnya satu, nggak paham tujuan atau lupa tujuan, kan begitu. Orang kalau lupa tujuan, misalkan kita pergi ke Surabaya, kita mampir di pabrik gula, selfie dulu kita di sana, lihat apa dulu pemandangan, kita makan terus di sana, ketemu teman lagi kita ngobrol, nggak akan sampai. Nah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu ini kaidah yang benar. Yang pertama, Allah maksudul kul, yang kedua as-salik la yaltafit. Allah Subhanahu wa taala ini adalah tujuan dari segala sesuatu, dan orang yang menuju Allah itu hendaknya tidak menoleh, tidak akan menoleh, karena man yaltafit la yasil. Ini kaidah ketiganya, al-multafit la yasil. Orang yang tolah-toleh di dalam perjalanan hatinya kepada Allah, ya, kalau perjalanan hidup kita tidak apa-apa noleh-noleh. Artinya ada anak yang harus diberikan pendidikan, ada istri yang harus diberikan sandang pangan papan, ada tetangga yang harus ditolong, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Itu kita menoleh secara lahiriah nggak apa-apa. Tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini permintaan agama kita. Jadi jangan cuma rukun iman sama rukun Islam aja, rukun ihsan juga kita harus ingat terus itu. Rukun ihsan kita harus tahu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, engkau sholat, puasa, seolah-olah Allah tuh kamu saksikan. Tapi kalau kamu nggak bisa menyaksikan, kamu belum sampai ke titik di mana kamu bisa bermusyahadah, artinya menyaksikan semua keagungan Allah, yang membuat hatimu tahu bahwasanya yang kamu hadapi itu adalah kreasinya Allah, kebesarannya Allah pada setiap saat, fi kulli hin fa innahu yara. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kamu. Karena terkadang memang ya, kita melihat suatu benda kita ingat sama Allah, tapi ketika kita melihat benda yang lain itu kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kaifa yusyriku qalbun wa suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin orang itu hatinya akan bercahaya sementara hatinya tertutupi dengan noda. Noda itu berasal dari mana? Kata para ulama, bahkan kata Nabi SAW, itu semua dari mata. Pusatnya noda dalam hati itu dari mata. Kalau orang tidak punya mata berarti dari telinga. Tidak ada telinga berarti dari lidah. Itu pusatnya noda. Tapi yang paling bisa mengotori hati itu adalah mata. Makanya kata Rasul begini, man ibtuliya bihabibatayhi fasabara awadahumullahu jannah. Kalau ada orang diuji dengan kedua matanya, artinya ya dia dibikin buta sama Allah dari kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan surga selama orang itu sabar. Kalau kita lihat ada orang jualan kerupuk sering ya, matanya buta gitu. Tanyakan kepada anak dan istri Anda, pada suami Anda, kira-kira mana yang lebih beruntung? Orang yang matanya buta itu atau kita yang nggak buta? Kita nggak punya jawaban secara pasti. Tapi yang bisa kita lihat secara lahiriah, itu orang selamat daripada dosa mata. Pasti itu. Bagaimana mungkin dia bisa berdosa mata sementara dia nggak pernah lihat apa? Dia nggak pernah lihat apa-apa. Sementara kita yang matanya terbelalak begini, kita melihat macam-macam. Kita banyak tolah-toleh. Orang itu bahkan tidak menoleh sedikit pun. Mau di depannya itu ada wanita yang cantik, mau di depannya itu ada pria yang tampan, mau di depannya itu ada uang yang melimpah, ini orang nggak peduli. Karena dia tidak bisa melihat. Nah, kalau kita sering melihat kepada makhluk, ini bisa mengotori hati. Kalau seandainya bekas atau asar penglihatan kita itu kita masukkan ke dalam hati. Sendal itu tempatnya di kaki, bukan di hati. Nah, orang punya sendal bagus dia liatin gitu, masuk tuh ke dalam hatinya. Punya mobil bagus dia liatin terus, masuk ke dalam hatinya. Punya anak ganteng cantik diliatin terus, masuk ke dalam hatinya. Illa man dzakarallah inda nazar ilaiha. Kecuali orang yang menyebut Allah, mengingat Allah pada saat melihat semua itu. Semuanya jalan. Itu jalan. Kamu saya kasih anak ini, jalanmu kepada saya, gitu kata Allah.
Kamu saya kasih istri ini, jalanmu kepada saya untuk menuju saya. Istri kamu tuh jalan menuju saya, suami kamu jalan menuju saya, anak kamu jalan menuju saya. Kalau kamu melihat anakmu, kamu melihat istrimu, kamu melihat suamimu, terus kamu melihat, menyaksikan keagunganku di situ, kamu mau sampai itu. Jadi yang dituntut dalam ranah ibadah ini bukan hanya rukun Islam, tapi juga rukun ihsannya. Karena ada orang-orang munafik, dia rukun Islamnya tokcer, tapi rukun ihsannya nggak jalan. Dia nggak peduli sama Allah. Dia pedulinya hanya dengan pandangan manusia. Yang penting saya dilihat sebagai tetangga yang rajin sholat, misalkan ke masjid. Yang penting saya dilihat sebagai tetangga yang rajin sedekah, misalkan. Ini orang-orang yang kotor dan tidak tahu kaidah ini. Maka pegang betul ini 3 kaidah ini. Yang pertama, Allah maksudul kul, Allah adalah tujuan semua. Yang kedua, as-salik la yaltafit, orang yang menoleh kanan kiri pada saat jalan menuju Allah maka nggak akan sampai. Yang ketiga, al-multafit la yasin, orang yang menoleh itu tidak akan sampai. Yang kedua, as-salik la yaltafit, orang yang hendak menuju Allah hendaknya jangan menoleh. Yang ketiga, yang menoleh tidak akan sampai. Apalagi umur kita ini tinggal hitungan jari aja gitu. Yang harus kita pikirkan itu bagaimana kita memperoleh kematian yang husnul khotimah. Sementara sholat kita nggak khusyuk, kemudian juga puasa setahun sekali, kemudian juga mungkin ada yang belum haji, haji juga kurang ikhlas, zakat kadang kita lupa bayar, ya. Maka yang bisa memperbaiki semua itu adalah waktu-waktu di luar itu, kalau kita gunakan untuk berzikir. Wa min adabi dzikri, dan dari adab kita berzikir, ayyakuna dzakiru ala akmalil adab, hendaknya kita berzikir dengan adab yang sempurna, wa ahsanil hayat, dengan keadaan yang terbaik, zahiran wa batinan, lahir dan batin, wa ayyakuna ala taharatin wa nadhafatin tamatin, dalam keadaan yang suci dari hadas besar dan hadas kecil, serta suci daripada najis secara sempurna, ya. Wa yakuna fi hadhi dzikri khasyi'an lillah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mu'azziman li jalalihi, yang mana kita itu betul-betul mentakzim, memuliakan keagungan Allah. Bagaimana memuliakan keagungan Allah? Jalal itu kan sifat yang membuat antum merasa ciut, ya. Kayak antum ada di hadapan raja yang bisa mengeksekusi antum kapan saja. Antum berada di hadapan raja, kalau kata raja itu, ini sekarang dibunuh, mati. Ini sekarang kasih uang 1000 dinar, kasih 1000 keping emas, bisa. Ini sekarang penjara, bisa. Ini sekarang sita rumahnya, bisa. Jadi berhadapan di hadapan zat yang memang kita yakini bisa berbuat apa saja pada diri kita. Itu maknanya orang khusyuk. Pada saat kita sholat juga begitu. Saya menghadap kepada zat yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka sudah seyogyanya kita merasa takut, merasa ngeri di hadapan kekuatan Allah yang sangat luar biasa. Karena Allah itu kalau sudah membuka aib orang itu nggak tanggung-tanggung. Makanya dalam Ratibul Haddad itu, setelah kita selesai baca Ratibul Haddad, kita berdoa itu, ya alima sirri minna la tahtiki sitro anna wa'afina wa'afu anna wa kun lana haitsu kunna, ya alima, wahai zat yang mengetahui, sirri minna, semua rahasia kami, la tahtiki sitru anna, jangan engkau robek hijab yang menutupi semua aib kami, wa'afina wa'afu anna, maafkan kami, ampuni kami, bersihkan kotoran hati kami, wa kun lana haitsu kunna, tetaplah bersama kami di mana saja kami berada. Itu diajarkan sama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad untuk kita baca setelah selesai baca Ratibul Haddad. Ya alima sirri minna la tahtiki sitru anna wa afina wa afu anna wa kunna haitsu kunna. Imam Al-Hasan Al-Basri itu punya kitab tipis, isinya istighfar beliau. Antum kalau baca semua istighfar beliau nangis. Beliau katakan di dalam istighfarnya itu, ya Allah, aku minta ampun kepadamu sebagaimana engkau menutupi aib-aibku, sehingga manusia memandangku seolah-olah aku adalah kekasihmu, padahal aku tahu aku jauh dari kata yang baik dianggap sebagai kekasihmu. Itu Imam Al-Hasan Al-Basri yang statusnya setara dengan imam 4 mazhab. Bahkan kalau secara umur beliau jauh lebih tua karena beliau tabi'in.
lebih dekat kepada para sahabat Nabi, belajarnya langsung dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi beliau tetap merasa bahwasanya beliau bukan kekasih Allah. Padahal sanad thariqah itu pastinya nyambung ke beliau. Imam Al Hasan Al Basri sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tapi beliau tetap merasa gitu, bahwasanya saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan seorang kekasih Allah. Saya bukan seorang yang wali, betul-betul dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, enggak. Sementara kebanyakan manusia di zaman sekarang tampak sedikit kelebihan dalam dirinya, dia merasa lebih dari orang lain. Ini penyakit yang menjangkiti orang berilmu biasanya. Orang berilmu itu, Pak, nggak bakalan iri dengan duit. Orang berilmu kalau melihat orang, misalkan dia punya mobil lebih bagus, dia nggak akan iri. Tapi kalau melihat orang lebih alim, misalkan, kalau melihat orang lebih soleh, misalkan, irinya luar biasa. Itu orang berilmu itu. Makanya masing-masing orang kan diuji gitu. Ujiannya orang alim itu adalah melihat figur yang lebih berilmu, dan biasanya lebih diterima orang banyak, lebih alim gitu. Ini musibah. Makanya para ulama itu tidak malu ketika mereka harus belajar kepada orang yang umurnya jauh lebih muda, misalnya. Nggak malu mereka. Padahal mereka juga ulama. Imam Muslim dengan Imam Bukhari itu juga seperti itu. Nggak malu, ya. Para ulama-ulama Hanafiyah yang ada di kota Baghdad itu belajarnya juga kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i umurnya lebih muda. Tapi orang-orang yang teruji ya dengan ini dan nggak lulus, maka akhirnya dia tidak mau mengambil ilmu. Akhirnya dia sombong, akhirnya dia hasad. Makanya zaman dulu juga ada ya namanya saling serang antara para ulama tuh ada. Kenapa? Karena memang fitnahnya sangat besar. Ilmu ini fitnahnya sangat besar. Kadang-kadang ada yang berlomba untuk dapat jabatan. Kadang-kadang meskipun nggak dapat jabatan, tapi sama-sama berlomba untuk mendapatkan pengakuan masyarakat. Ini ulama-ulama besar yang saya tidak mau bicarakan di sini. Nah, kita kembali lagi dalam keadaan khusyuk ini. Mustaqbilan lil qiblah, menghadap ke arah kiblat, mutriqan, seperti kita sedang memalu, harus fokus gitu. Sakinal atraf, tenang seluruh badan kita, ka'annahu fi shalah, seolah-olah dia berada di dalam salat. Karena adzikru sholatu sir. Berzikir itu adalah salat dalam kesendirian, dalam kesembunyian. Itu zikir. Batin kita disuruh sholat 24 jam. Makanya sebelum kita tidur, kita kan diajarkan doa dalam riwayat muttafaqun alaih. Siapa yang baca doa ini sebelum tidur, kata Rasulullah, kemungkinan cuma dua, Pak. Satu, kalau dia matinya husnul khotimah. Dua, kalau dia hidup, pasti hidupnya akan jauh lebih baik. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manjabika illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku padamu. Udah pasrahkan jiwanya, mau dicabut kapan aja terserah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan ini seluruh tubuhku, seluruh jiwaku kepadamu. Artinya kita tidak memikirkan yang lain. Wa fawwadtu amri ilaika, semua urusanku. Ya, mungkin sebelum tidur kita mikirin anak, mikirin istri, mikirin suami, mikirin tetangga, mikirin orang tua. Mungkin ada orang gak suka, benci sama kita, kita serahin sama Allah, karena kita bakalan masuk ke dalam keadaan tidur. Orang tidur itu taklif gak jalan. Ada orang tidur terus gak sengaja ngambil pisau, dia tusuk istrinya, gak bakal dikisos, karena memang dia dalam keadaan tidur itu. Bukan sengaja, bukan amdun mahdud, bukan kesengajaan gitu. Gak bakal juga disuruh bayar kafarat, gak bakal, karena memang betul-betul gak sengaja gitu. Ketidaksengajaan itu terjadi gitu. Kalaupun bayar kafarat bisa dicicil. Kenapa? Karena mahdun khoto mahdun, betul-betul mutlak dia dalam keadaan gak sengaja. Bisa dicicil 100 ekor unta itu.
Nah, ketika dalam keadaan itu kita pasrahkan semua kepada Allah, karena kita nggak mampu lagi ngurus semuanya. Wa alja'tu dhuhri ilaika, dan aku serahkan perlindungan punggungku itu kepadamu. Kenapa disebut punggung oleh Rasul? Karena bagian belakang ini kita nggak bisa melindungi. Kita bisa melindungi sebelah kanan, kita bisa melindungi sebelah kiri, kita bisa melindungi depan kita, tapi belakang ini kita nggak bisa melindungi. Maka kita iltija kepada Allah dalam urusan melindungi belakang kita, supaya kalau ada orang mau nyerang kita, mau menghancurkan kita, nggak bisa. Abu Darda itu diracun 40 tahun sama pembantunya, tapi nggak pernah mati. Akhirnya pembantu yang 40 tahun ikut itu dia penasaran, tanya, kita ini sama-sama sudah tua, saya sudah ikut ente lama, tapi kenapa ente nggak pernah mati-mati? Kenapa kamu bilang begitu teh? Saya ini mohon maaf sudah meracuni Anda selama 40 tahun, tapi Anda ini tidak pernah mati. Kenapa? Alasannya, oh, saya sebelum makan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah yang tidak membahayakan, ma'asmihi dengan namanya tersebut, ma fil ardi wala fis sama', segala sesuatu di bumi dan juga apa yang ada di langit. Wa huwa samiul alim, dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini doanya Rasul. Dan termaktub di dalam Rotibul Haddad, termaktub di dalam Rotibul Attos. Makanya kalau kita baca Rotibul Attos, salah satu fadilahnya adalah lebih bagus daripada kita punya pengawal 40 orang. Ini kalau orang rajin berzikir. Yang mengajarkan kami kaidah 3 tadi itu namanya Syekh Ali Jum'ah, yang sudah sering kami ceritakan bagaimana beliau itu mufti tapi punya bank, sedekahnya luar biasa. Tahun 2016 terjadi percobaan pembunuhan kepada beliau. Ya, media massa menulis ya, tidak kurang dari 90 kali peluru itu ditembakkan. Bahkan saya punya teman, ini teman saya ya, namanya Kiai Haji Zaimuddin, alim orangnya, jago syair bahasa Arab ya. Sekarang kalau nggak salah punya pesantren di Madura. Ya. Ini Syekh Ali Jum'ah, dia ngeliat sendiri, ditembak dari jarak dekat. Katakanlah nih Syekh Ali Jum'ah, ditembak dari sini. Itu pelurunya nggak kena. Ini namanya penjagaan betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara rasional, berapa banyak orang mau membunuh Rasulullah? Banyak orang mau membunuh Rasulullah. Setiap orang berlomba-lomba mau menghabisi Rasul, nggak mati. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah akan jaga kamu dari tipu daya muslihat manusia. Nah, kita yang bukan Rasul diajarkan apa? Nih loh, kamu saya kasih zikir ini, baca, mau tidur kamu baca ini, nanti bangun tidur kamu baca ini, masuk kamar mandi kamu baca ini, pakai baju kamu baca ini. Semua itu kan zikir sebenarnya. Anak kita ajarin ya. Dulu tuh waktu anak masih kecil-kecil, ini semua kamar saya berantakan. Kenapa? Isinya semua doa tempelan. Saya tempelin doa semua. Ayo baca, tak suruh ngeliat tuh anak, meski masih umur 2 tahun, 3 tahun, tak suruh baca. Allahumma ja'alni khairan ma fihi wa khairan ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma huwa lahu. Tuh kalau pakai baju. Ya kan? Masuk rumah, ajari lagi, ini lagi. Akhirnya apa? Kita punya anak, meskipun seandainya pun dia nggak masuk pesantren, akhlaknya mungkin kalau nggak sama yang lebih yang ada di pesantren. Karena dari kecil didikan orang tuanya itu. Manfaatkan waktu maghrib dengan isya. Waktu maghrib dengan isya itu waktu yang sakral, utamanya bagi para habaib itu. Bainal isya'ain itu tarbiyah anak itu di situ. Diajari baca rotib, diajari zikir, terus biasa kayak tadi itu yang dibaca imam tadi, terus baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Habis itu mulai tuh baca Rotibul Haddad, baca Rotibul Attos, baca Quran ya. Dalam Thariqah Syadziliyah itu kita diajarkan untuk membaca Al-Quran minimal 1 juz dalam 1 hari. Kita mau dekat sama Allah, tapi kalamullahnya nggak kita baca, bagaimana? Itu peninggalan Rasulmu berdarah-darah gara-gara itu, sahabat Rasulmu mati gara-gara itu, para hufaz tamat riwayatnya gara-gara itu, hingga akhirnya harus dicetak.
menghabiskan banyak perdebatan, menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak energi para ulama untuk membuat syakal, membuat ilmu tajwid, membuat ilmu qiraat, menuliskannya, memberikan babnya, menuliskan matan-matannya, teks-teksnya, nazom-nazomnya, kemudian sampai kepada kita dalam bentuk yang sangat indah, lalu tidak kita baca. Padahal Nabi mengatakan innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah itu tidak akan mengazab hati orang yang di dalamnya menghimpun Al-Quran. Di dalam hatinya itu punya kecenderungan kecintaan kepada kitabullah, cinta sama Al-Quran. Apa-apa Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran. Banyak sekali nih warisannya Rasulullah yang sekarang umat ini tinggalkan. Termasuk adab di dalam berzikir. Kita disibukkan dengan kehidupan duniawi, padahal semua ini pasti akan kita tinggalkan semua. Kita mengkhawatirkan anak kita, mengkhawatirkan istri kita, padahal semua itu bukan milik kita. Makanya tadi sebelum tidur kita diajarkan baca doa tersebut. Sebenarnya banyak hadirinnya, zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membantu kita. Contoh nih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, Subhanallah wa bihamdihi saja tuh 100 kali dalam satu hari, maka seluruh dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Tapi apakah Anda yakin semua umat Islam yang tahu hadis ini mengamalkannya? Belum tentu. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala setara membebaskan 10 budak, menghapuskan 100 dosanya, memberikan 100 pahalanya, dan dilindungi dari setan mulai pagi sampai sore. Dan gak ada orang bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik dari dirinya kecuali yang lebih lagi. Tapi apakah semua orang yang tahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir membacanya sehari 100? Lah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali saja, itu setara dengan membebaskan 4 putra Nabi Ismail. Siapa putra Nabi Ismail? Ya, para habaib itu putra Nabi Ismail. Setara membebaskan putra Nabi Ismail, 4 putra Nabi Ismail. Pertanyaannya, apakah semua orang yang tahu kalimat itu dibaca sama dia? Enggak. Apalagi yang tidak tahu. Ini semua hadirin, hadirat adalah warisannya Rasulullah yang harus kita wariskan kepada putra-putri kita. Kalau kita tidak mewariskan zikir-zikir seperti ini, hadiah apa yang mau kita berikan kepada Rasulullah? Ini anak saya pemain baseball, tapi nggak pernah sholat. Ini anak saya artis, tapi nggak pernah zikir. Ini anak saya penari balet, nggak bisa baca Quran. Apakah itu yang mau kita antar kepada Rasul? Mau kita berikan kepada Rasul anak-anak seperti itu? Yang pakaiannya kebuka, seperti itu yang mau kita suguhkan kepada Rasulullah? Apa kita nggak malu sama Rasulullah? Malu harusnya kita sama Rasulullah, punya anak-anak yang seperti itu. Itu sebuah aib yang akan kita berikan kepada Rasulullah. Makanya anak itu segala-galanya. Anak itu segala-galanya. Karena hidup kita, mati kita nanti akan berputar pada putra-putri kita. Sejauh mana kita berusaha. Tapi kan ada Nabi Nuh, anaknya nggak seperti beliau. Bahkan Nabi Nuh itu nggak bisa memberikan syafaat karena minta anaknya diselamatkan. Itu lain urusan. Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha sedaya upaya, semaksimal mungkin supaya anaknya kenal dengan Allah, taat kepada Allah, tapi anaknya tidak mau. Yang jadi masalah sekarang adalah kita tidak pernah berusaha. Berarti PR kita yang belum tahu nih, hadirin, gimana caranya tahu zikir-zikir yang bisa kita ajarkan. Apa ya yang bisa saya ajarkan sama anak saya nih? Zikir apa yang bisa saya wariskan sama dia? Zikir apa yang bisa saya wasiatkan kepada putra-putri saya, cucu saya? Seperti Nabi Yakub, ketika mau meninggal, yang ditanya Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu sembah setelahku? Bukan ma tasna'una fi sina'ati wa fi syughli, ya, apa yang kamu akan buat di dalam di pabrik saya nanti, apa yang kamu buat di dalam pekerjaan saya nanti, wa fi syirkati, dalam perusahaan nanti. Itu apa? Enggak. Ma ta'buduna min ba'di, kamu semua nyembah apa setelah saya? Ini ayah yang soleh.
ayah yang baik, ibu yang baik. Dia akan kasih tahu sama anaknya, nak, kamu nanti kalau mamah nggak ada pengen nyembah siapa? Pertanyaan sederhana, tapi ditanyakan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya yang sudah bertobat dan sudah beriman. Nah, kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang Yakub alaihissalam yang memiliki Yusuf, memiliki Bunyamin, yang semua anaknya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taslim akhirnya pasrah kepada Allah. Kita bukan seorang, tapi kita tidak pernah bertanya hal seperti itu sama keturunan kita. Nah, ini kesalahan. Kemudian sakinal atraf ka'annahu fi shalah, thumma innal matlub minal abdi alla yazala dzakiran lillahi fi jami' ahwalihi. Yang oleh Allah kepada seorang hamba adalah dia selalu mengingat Allah di dalam setiap keadaannya, wa ala dawami awqatihi, di dalam setiap waktunya, wa in amkanahu dawamu ala hadhil adabi allati dzakarnaha min at-taharati wal istiqbal wa ghairihima fi dawami ahwalihi kama huwa sya'nu adil khuwa wal inqita' ila Allah taala fa'ala wa dawama. Kalau bisa bajunya selalu bersih dibikin, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau bisa selalu menghadap kiblat ya dibikin, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau bisa selalu di dalam keadaan yang wangi, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Silakan dibikin semaksimal mungkin. Ilmu saja, kita di majelis ilmu saja disunahkan itu kita membakar wewangian, bakhur tuh. Kadang-kadang orang yang nggak paham menganggap itu syirik gitu. Padahal Nabi SAW itu melakukan itu dan itu sunnah. Bukhur itu kita bakar ya di majelis, di masjid. Ini masjid nggak ada wangi, yang ada wangi gorengan. Kenapa nggak dibakar bukhurnya gitu? Kenapa takut dibilangin bid'ah? Hadis Sahih Muslim itu Nabi itu membakar bukhur. Paling nggak kita semprot lah, kan banyak tuh kan zaman sekarang. Kalau Anda tidak suka asap, mungkin ada yang alergi, bisa kita semprot. Kenapa? Malaikat hadir. Ini sekarang malaikat ada, jin muslim ada. Malaikat dan jin muslim itu senang dengan yang wangi-wangi, itu senang, mereka senang. Yang suka dengan yang kotor-kotor, yang busuk-busuk, itu jin kafir. Amma jin muslim, ya, ajinatul muslimin, mereka tuh suka dengan yang wangi-wangi, ya. Dan kadang-kadang menjadi sebab mereka menolong kita. Ada jin jahat mau hancuri rumah kita. Jin muslimnya ada di situ, ditolong. Kenapa? Ini akhir muslim, ini rumah saudara saya muslim. Sama seperti misalkan kita kasih makan kepada satpam tuh. Kita kasih makan sama satpam baik sama kita, melindungi rumah kita. Bukan artinya kita syirik, la wallah, ya. Syirik itu bisa kepada sesuatu yang hadir, bisa dengan sesuatu yang gaib. Syirik dengan air minum, menganggap air minum ini bisa memberikan rasa segar tanpa izin Allah, syirik lah. Syirik kepada obat, menganggap bahwa Panadol itu bisa menghilangkan sakit kepala tanpa izin Allah, syirik sudah. Syirik gara-gara dokter, memuja-muji dokter, gara-gara dokter semua ini dokter lah pokoknya lah gitu. Tanpa batinnya terikat dengan Allah, syirik sudah. Ya, jadi bukan artinya kalau misalkan ada jin muslim membantu kita lantas kita syirik. Kita nggak pernah minta bantuan melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya. Kemudian wa inna mungkin mudzalika wa huwa al-aktsar wa aghlab fa yanbaghi an yaj'ala lahu waqtan muayyanan yajlisu fihi lidzikri muta'addiban bihadzal adab allati dzakarnaha. Kalau ternyata kita nggak punya kesempatan, paling nggak ada satu waktu, satu kesempatan yang kita khususkan untuk hal tersebut. Wa ma fi ma'naha mimma lam nadzkurhu. Yang kita itu beradab betul-betul dengan adab-adab yang sudah disebutkan dan yang belum bisa disebutkan. Contoh, mulut harus wangi. Nabi sampai mengatakan, man akala min hadzal baqlah fala yaqrabanna masajidana hatta yadhhabarihu. Orang yang bau mulutnya karena dia makan bawang mentah, maka jangan deketi masjid kami sampai bau mulutnya hilang. Kita baca Quran habis makan sate padang, nggak sikat gigi itu. Bahkan adab kita dalam berzikir saja, misalnya kita buang riak, buang. Itu kita disunahkan untuk berkumur lagi. Kumur, baru kita mulutnya mulai berzikir. Kalau memungkinkan itu, apalagi membaca Al-Quran. Siwak jarang kita pegang. Ya sudah, paling enggak kita sikat gigi, kita pakai obat kumur. Nah, semua itulah yang akhirnya menjadikan kita menjadi orang-orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa la yazalu fi baqiyati awqatihi dzakiran billah.
Setelah kita punya waktu khusus berzikir dengan cara yang spesial, penuh adab dan etika, sisa waktu ya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah qa'iman wa qa'idan, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk, muttaji'an berbaring, min ghairi haddin wala taqidin, tanpa ada batasan, tanpa ada ikatan sama sekali. Semuanya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan ada orang pulang dari dijelaskan Syekh Buti ya, dari kerja gitu, dia masuk ke rumah, dia tidak cium istrinya, dia tidak cium anaknya, dia tidak bermuamalah dengan bercengkrama dengan keluarganya, kemudian dia malah wudu, kemudian gelar sajadah. Ini orang adalah orang yang salah jalan. Kenapa? Karena di dalam melayani kebutuhan keluarga, istri, anak, menanyakan perihal mereka, itu ada zikir kepada Allah dan juga kewajiban syariat. Sementara kalau kita menggelar sajadah gitu, kita gelar sajadah terus kita berzikir, pulang kita nggak tanya anak apa, kita memang secara batin ya mungkin kita memenuhi hak Allah, tapi secara lahiriah kita tidak memenuhi hak makhluk, yang mana makhluk itu adalah titipan Allah. Biasanya tuh saya sama Umi itu sering dipegang kepalanya terus selawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dadanya soal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, insyaallah jadi ulama, didoain. Meskipun ujungnya cuma jadi ubaru ya Pak ya kan? Tapi didoain sama Umi ana tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus kepalanya Allahumma sholli, didoain ya kan. Terus ayo baca dulu yasinnya, baca, ayo ngaji, ayo baca rotibnya, ayo baca. Anak punya Umi itu ada naskah sendiri, beliau nulis nulis Rotibul Haddad, naskah tulisan tangan beliau gitu. Yang tulisan tangan beliau itu lebih bagus daripada tulisan cakar ayam saya gitu. Ya, Allah yarhamha. Jadi seperti itu kita pulang, kita dekat sama anak, kita dekat sama istri. Begitu juga ibu. Ketika suami pulang, Bu, ibu di luar ada pengajian nih, suami di rumah. Suami bilang, aku capek banget. Demi Allah Bu, ibu nggak datang ke pengajian, ngurusi suami di situ, itu pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih besar, nggak bisa dibandingin. Ibu tanya aja sama para syarifah, tanya sama para ustazah, tanya kalau ada pengajian, kemudian suami di rumah dalam keadaan capek, letih, lelah, lebih besar mana? Saya nemenin suami, mijitin suami, atau saya pergi ke pengajian? Pasti jawabannya suami. Nggak mungkin ada khilaf soal ini, nggak mungkin ada perbedaan soal ini. Tapi suami juga harus tahu juga istrinya jangan sampai bodoh soal agama. Suaminya dosa kalau begitu. Kalau suami mampu misalkan untuk mengajarkan ya diajarkan. Kalau suami nggak mampu ya istri itu harus diajak untuk datang ke majelis taklim, disemangati gitu. Tapi kalau misalkan seandainya suaminya mau berkorban, badan anak capek, pulang kerja, istri ada pengajian, itu pahalanya gede banget tuh suami. Karena dia mengorbankan hak dia supaya istrinya bisa mendapatkan pendidikan agama. Jangan pula istrinya sudah di pengajian, kerjanya selfie terus. Ya kan? Bukannya khusyuk nulis catat, bilang sama istri, nanti kalau sudah pengajian, catatannya kasih ke abi mau lihat. Oh, suami berhak begitu. Suami sangat berhak mendapatkan itu. Jadi sebuah kesalahan kalau ada istri ikut pengajian tapi akhirnya jadi membangkang kepada suami. Dia merasa bahwasanya dirinya sudah lebih mulia daripada suami. Ini sama seperti suami yang misalkan dia sudah kerja, banting tulang, pulang ke rumah, dia nggak peduli sama anak sama istrinya, dia langsung sholat. Ini juga salah juga. Karena di dalam melayani keluarga itu ada apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Sebagaimana Allah firmankan, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga pada saat kalian berbaring, pada saat kita berbaring itu. Untuk zikir tadi ya, yang sebelum tidur itu harus paling terakhir kita ucapkan. Dalam riwayat yang satunya dikatakan barang siapa berwudu memperbaiki wudunya kemudian datang ke atas pembaringannya membaca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa rasulika alladzi arsalta. Itu kalimat terakhir yang keluar kemungkinannya cuma dua. Kalau dia mati
matinya husnul khotimah, fa in asbah khaira. Kalau dia berpagi hari sembuh daripada matinya tersebut dia bangun, maka dia bangun dalam keadaan yang dibuat lebih baik keadaannya oleh Allah SWT. Jangan pernah ditinggalkan ini. Silakan antum buka bab tawakal di Riyadhus Shalihin, hadis nomor 7. Bab tawakal di Riyadhus Shalihin itu hadis nomor 7, ada di situ. Antum cari, antum hafalkan, antum baca. Kalau nggak hafal ya buka handphone aja baca sebelum tidur. Biasanya orang belum hafal seperti itu. Ya, belum hafal sholawat, buka handphone sambil berzikir. Belum hafal sayyidul istighfar, buka handphone sambil berzikir. Itu nggak apa-apa. Waliyahdzar minal ghafla anil dzikri fi waqtin awqat, dan hendaknya kita berhati-hati jangan sampai lalai di dalam mengingat Allah SWT di setiap waktunya. Fa innal ghaflata an dzikrillahi katsiratu darar. Karena kalau kita lupa kepada Allah sedikit saja, maka itu akan menimbulkan bahaya yang sangat banyak. Qala Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Barang siapa, kata Rasulullah, yang duduk di satu tempat kemudian belum mengingat Allah di dalam tempat itu, maka dia memiliki kerugian di hadapan Allah. Wa man ittaja'a marji'an lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi tiratun. Begitu juga kalau dia berbaring di satu tempat, di pembaringan itu dia belum mengingat Allah SWT, maka dia mendapatkan kerugian. Wa man masya mamsya lam yadhkurillah fihi illa kanat alaihi minallahi tiratun. Begitu juga kalau ada orang berjalan, pada saat dia berjalan itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengalami kerugian. Intaha wa ma'na tira al hasrah kila at-tabi'ah, ya. Bisa dikatakan juga ini sebuah kerugian, ya, sebuah kehilangan, dan juga bisa dikatakan akan mendapatkan bencana orang yang tidak mengingat Allah. Guru mau ngajar gitu ke masjid gitu, ya dia harus menghabiskan waktunya dari rumah ke majelisnya itu dia berzikir. Marbot mau ke masjid dari kamarnya misalkan, dia pengen ke mihrab untuk azan, dia habiskan waktunya untuk berzikir. Kita dari rumah tuh jalan berzikir. Misalkan rumah antum 100 meter, setiap meter antum baca subhanallah bihamdi, 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 subhanallah bihamdi. Antum sampai masjid dosa antum sudah hilang. Cuma baca apa? Subhanallah bihamdi 100 kah? Ini jangan pernah ditinggal nih. Maka istri pun saya wajibkan gitu. Istri saya wajibkan baca 10.000 sholawat. Udah, nggak ikut nggak apa-apa. Nggak usah ikut, misalkan nggak usah ikut di Samarinda, udah di hotel aja. Ke Pontianak udah di hotel aja. Nggak usah ikut pergi masuk-masuk, nggak usah. Yang penting setoran. Setoran apa? Zikir 10.000. Baca sholawat 10.000. Baca la ilaha illallah 1.000. Setoran. Makanya tabligh ini tasbih digital itu. Tabliin ini satu buat ini satu buat ini. Tabliin 3, ada 3. Supaya apa? Itu enak bagi kita. Betul nggak Pak? Enak kan? Kadang-kadang istri ngomel, Abi lo pasti nggak bisa lihat kalau Umi diem sebentar. Bukan begitu ya. Kita pengen apa? Kita pengen rumah itu diberkahi. Ana punya saudara nih 2 nih yang kemana-mana menemani Ana. Ini Sukron, ini Imam. Sukron kalau misalkan lagi ada tugas gitu dia keluar. Imam ini kan beliau mau ikut, Ana bilang udah jangan, di rumah aja. Atau enggak ikut ya nggak apa-apa. Tapi baca sholawat 10.000. Hadiahin buat kita. Hadiahin baca sholawat gitu. Nah istri juga kita kasih kewajiban Pak. Kalau perlu kita kasih uang untuk itu. Nih saya lebihin rezeki kamu 1 juta. Saya lebihin rezeki kamu 2 juta. Saya lebih rezeki kamu 500.000 dengan catatan apa? Setoran setiap hari baca sholawat 10.000 sama saya. Pahalanya gede nggak Pak? 1 sholawat 10 dosa dihapus, 10 pahala ditambah, 10 derajat ditingkatkan. Itu 1. Kalau 10.000 dia baca sholawat dan dihadiahkan untuk kita, dia dapat 100.000 derajat, 100.000 pahala, 100.000 dosa dihapuskan. Kita dapat juga begitu. Bahkan kita dapat double. Kenapa? Karena kita menjadi wasilah dia mendapatkan pahala. Sehebat itu loh, semudah itu jalan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu sudah cukup terang ya, saya kira cukup dan kita bisa lanjutkan, kita bisa perlebar diskusi kita ini dalam forum tanya jawab. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tafadhal kalau ada yang mau didiskusikan.
saya Ustaz. Iya, silakan. Terkait dengan zikir, zikir ada yang terikat dengan waktu. Iya. Misalkan zikir pagi, zikir Iya, petang, iya. Dalam hal ini, misalkan baju sholat subuh, misalkan lebih utama mana membaca zikir pagi atau misalkan membaca Al-Quran? Iya. Al-Quran juga Zikir, betul. Baik. Imam Ghazali itu membagi ba'da waktu subuh jadi 4. Katakanlah ba'da subuh sejam ya Pak ya. 15 menit beliau pakai buat baca Quran, 15 menit beliau pakai buat berzikir, 15 menit beliau gunakan untuk berdoa. Doanya 15 menit Pak. Kemudian 15 menit digunakan untuk memikirkan dosa-dosa beliau. Disebutkan sama Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Jadi 4. Baca Quran seperempat jam. Seperempat jam itu ya kalau setengah jam ya 1 juz, berarti seperempat itu dapat kita setengah juz. Seperempat jam tuh. Seperempat jam zikir itu banyak Pak. Bisa baca la ilaha illallah tuh bisa baca 200-300 tuh bisa tuh baca la ilaha illallah tuh zikir. Kalau misalkan kita mau cicil-cicil ya 33 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, membaca itu lebih aku cintai daripada mimma tola'at alaihi syamsu, segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Bapak bisa pakai itu subhanallah alhamdulillah. Atau Bapak mau baca zikir-zikir yang dianjurkan untuk pagi ataupun petang ya, di petang hari silakan. Kemudian digunakan untuk berdoa, minta sama Allah semua hajat, semua keinginan, semua yang kita harapkan, pekerjaan yang baik, rumah yang baik, keadaan rumah tangga yang sehat, anak yang soleh-soleha, itu kita gunakan minta sama Allah. Itu Anda kalau rutinkan seperti itu udah sangat luar biasa. Yang keempat, mikiri dosa, berarti gunakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Pikiri dosa-dosa kita. Kalau seandainya berkelebat pikiran kita pernah bikin dosa, terus setan akan bisikin, enak kan kamu bikin dosa, itu harus antum lawan. Gak benar ini ya Allah, saya gak mau kembali kepada dosa sebagaimana saya tidak mau masuk ke dalam neraka. Itu harus antum katakan, ya Allah ampuni dosa saya, dosa orang tua saya, keluarga saya, ingat dosa. Itu antum ketika sudah masuk waktu isyraq, pasti akan lebih enak lagi, sholatnya akan lebih khusyuk, lebih enak. Kenapa? Karena 4-4-nya antum sudah penuhi. Coba misalkan antum pakai untuk ngaji terus, baca Quran terus, itu nggak salah, tapi antum akhirnya melalaikan 4 hal. Banyak orang dia baca Quran lidahnya, tapi dia nggak paham maknanya. Yang bisa membantu itu apa? Ya dengan cara kita bertadabbur, bertafakur itu, kita bisa gunakan 15 menit yang kedua itu bukan hanya untuk memikirkan dosa, tapi memikirkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Makanya saya bilang sama Harim tuh, ayo baca dulu, biasa tak simak kan Quran, tak simak, dibaca, beri tajwidnya, selesai 1 halaman, stop, baca dulu terjemahnya. Sudah baca terjemahnya, nanti saya tanya, ada nggak yang kamu nggak paham? Kalau ada yang nggak paham, tanya. Nanya, biasanya nanya, oh jadi maksudnya ayat ini, nanti dicatat. Nah paling tidak, kita tuh sedikit demi sedikit paham, karena Al-Quran ini mutasyabihatnya nggak banyak kok. Yang banyak dalam ayat Quran ini muhkamat, ayat-ayat yang memang mudah dipahami. Kisah tentang Nabi Yakub, kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Sulaiman, itu adalah ayat-ayat yang kita mudah paham. Nah kalau seandainya kita nggak paham, kita bisa tanya ke Ustadz. Datanglah ke sini, misalkan tanya kepada saya atau tanya kepada yang hadir. Akhirnya kita betul-betul niat belajar ilmu agama ini dengan serius. Ya, jadi 4 itu Pak, 4 itu. Tapi kalau misalkan memang Anda punya wirid, ya, Anda punya wirid yang sudah Anda terapkan, misalkan setelah ba'da subuh memang saya baca Al-Quran 1 jam, monggo, nggak ada masalah, itu nggak ada larangan sama sekali. Tapi kalau Imam Ghazali, ya, karena beliau ini ibaratnya profesor di dalam zikir, jadi beliau tahu nih zikir yang bagus gimana dan lain sebagainya, tempat-tempatnya gimana, ya. Biasanya kami diajarkan baca Ya Latif 129 kali. Ya Latif 129 kali ba'da sholat subuh. Itu faedahnya adalah supaya hati orang itu lembut kepada kita. Dan kita dianjurkan kalau misalkan kita mau masuk ke tempat yang baru, misalkan kita lagi safari dakwah, masuk ke kampung orang, baca Ya Wadud. Baca sebanyak-banyaknya Ya Wadud, wahai zat yang penuh dengan cinta. Supaya apa? Kita dikasih mawaddah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang itu.
dan orang-orang itu dikasih mawaddah kepada kita. Makanya kita bisa diterima dengan baik. Ya wadud, ya wadud. Itu sebelum masuk. Nah, kalau kita mau masuk kampung orang, terus kita nggak berzikir, jangan kira nggak ada orang yang mau macam-macam sama antum di situ. Ini kisah nyata Pak ya, orang yang betul-betul alim, soleh. Anak punya teman namanya Habib Zaki lah, Habib Zaki bin Yahya, cucu Mufti Betawi, Di daerah Cikias itu ada masjid Pak, masjidnya nggak terlalu gede, tapi setiap orang yang khotib di sana, mohon maaf, pasti dia akan apa namanya, setelah dia khotib itu dia harus mandi wajib. Antum paham kan maksudnya kan? Lagi khotib batal wudhu dan harus mandi wajib. Itu yang ngedukurin itu sholat Jumat juga. Ceritain anak sama Habib Zaki itu. Terus Habib Zaki dia diajarkan wirid sama Habib Fahmi Al-Idrus itu. Diajarkan suruh baca apa gitu ya, nah lupa. Kalau mau ke situ, zikir apa gitu, suruh dibaca gitu. Terus kata Habib Fahmi, kalau antum baca ini nanti antum akan tahu siapa yang mau nyihir antum. Benar, ketika dibaca sebelum naik ada orang ngelihat dia terus gini. Tuh. Apalagi kita mau masuk kampung orang, makanya wirid dan zikir ini manfaatnya akan terasa bukan seketika. Makanya kata Habib Umar di dalam apa namanya Khulasah, beliau itu kan punya Khulasatul Madadi Nabawi. Khulasah itu kumpulan zikir-zikir beliau yang disusun oleh Habib Umar ya. Di awal itu beliau katakan, la tanfa'ul azkar illa ma'al mudawamah. Tidak akan ada faedahnya zikir apapun kalau tidak kontinu. Jadi itu tadi, Bapak misalkan zikirnya Quran Pak ya, zikirnya Quran gitu kan. Ya sudah, Bapak itu aja. Terus nggak apa-apa Pak. Misalkan Bapak punya zikir apa? Wirdul Latif, Ratibul Haddad, Ratibul Attos, atau zikir apapun yang berasal dari Rasulullah SAW, udah dawamkan saja. Jangan ditinggal, nanti faedahnya akan kerasa. Saya pernah mau dikasih sesuatu Pak. Saya nggak katakan ini jimat ya, tapi sebuah hadiah dari seorang yang saya hormati gitu. Dipakai gelang gitu, kayak gelang gitu. Akhirnya saya datanglah ke Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, orang tua kita semua tuh, para habaib. Ada kata beliau, nggak usah diterima yang kayak gitu. Ana nggak pengen antum percaya sama yang gituan. Ana pengen antum percaya dengan zikrullah. Ana pengen antum percaya dengan wirid yang sudah antum baca. Itulah yang akan memproteksi antum dari semua mara bahaya. Nah begitu ya Pak ya. Jadi silakan Anda pilih zikir terbaik Anda, yang penting didawamkan. Jangan misalkan loyo, nggak sanggup kayak Imam Ghazali misalkan, ya udah ambil satu aja, baca Quran aja 15 menit, itu masih lebih bagus Pak. Tapi 15 menit setiap pada subuh, setiap hari sampai wafat. Misalkan nggak sanggup baca Quran 15 menit, ya udah baca Qurannya 5 menit, nanti zikirnya 10 menit, nanti doanya 5 menit, nanti tafakurnya 5 menit. Tapi seumur hidup itu masih lebih bagus daripada orang yang katakanlah baca misalkan zikir 1 jam seminggu, habis itu nggak pernah baca lah lagi. Sama kayak orang sholat taraweh awal-awal satu juz, lama-lama jadi 2/3 juz, lama-lama jadi separuh juz, lama-lama jadi 1/3 juz. Nah itu saya kira begitu. Baik, ada lagi yang mau tanya? Silakan fadhol. Kalau nggak ada, alhamdulillah ya. Semoga Bapak Ibu semua sehat. Bu, ada yang mau tanya Bu? Nggak ada? Alhamdulillah. Baik, semoga kita semua dikasih kesehatan, kasih keberkahan, dikabulkan semua hajat kita dan keinginan kita, dan kita wafat husnul khotimah, dijadikan keluarga kita ahli zikir, ahli sholat, ahli sholawat, dijadikan keluarga kita orang-orang yang bertakwa pada Allah SWT, putra putri kita orang-orang, anak-anak yang kelak menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW, dan kita semua dikumpulkan kembali bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fa'fu 'anna ya karim, fa'fu 'anna ya rahim, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatiha wa syafa'atil Fatiha karamatil Fatiha an taftah lana kulla khair wa an tadfa'na kulla syururi farijal hamya kashiful ya man li abdi fi rahmi dafi'an bala ya Allah dafi'an bala ya rahman dafi'an bala ya rahmi fa'al bala min jalal fid dini wa dunya al akhirah wa subhanakallahumma wa ta'ala wa salam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Victoria, Victoria Bogor. Bogor. Waalaikumsalam. Moga-moga antar bisa silaturahim ya. Insyaallah. Salam sama beliau ya. Insyaallah. Tinggal di mana? Bogor. Sekarang di arah Ciampus, Beb. Ciampus. Agak udah ke atas saya baru pindah. Bikin pondok ya. Enggak, masih Majelis. majelisnya enggak gitu sih.